Ya, pemirsa dengan semangat untuk mewujudkan ikan yang berkualitas dan juga sehat, tentunya ini sudah banyak sekali strategi yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk ini bulan mutu karantina yang sudah diawali sejak tahun 2017 ya. Kita masih berbincang dengan Ibu Haji Nuraini, kemudian Pak Widodo dan juga Pak Iromo ya. Kita masih bahas soal ikan, gitu ya. Nah, ini sudah ada banyak sekali ibu yang bertanya di kanal YouTube Sultan TV. Ini sudah ramai sekali. Mohon maaf ya, nanti tidak bisa kita bacakan seluruhnya. Ini ada apa skuadnya Pak Iromo dulu nih, SKIPM Tahuna hadir. Oke, ini tim horingnya Pak Iromo ya. Oke, kita bacakan pertanyaan yang pertama Bapak. Ini bagaimana sinergi antar instansi agar peningkatan mutu dan kebutuhan pangan khususnya ikan terpenuhi. Nah, siapa dulu yang mau jawab? Ibu? Bapak yang punya ikan katanya. Silakan. Iya, sinergitas itu kita awali dengan internal di Kementerian Kelautan Perikanan antara eselon 1. Kami di eselon 1 ada eselon 1 produksi yaitu budidaya dan tangkap. Itu yang menghasilkan hasil-hasil ikan dari tangkapan dan budidaya. Ada direktorat peningkatan daya saing ya untuk bisa menembus pasar ke sana kemari. Dan kami di BKIPM secara internal menjaga hulu hilir tadi. Bagaimana sinergi dengan dunia luar atau instansi luar? Kita bekerja sama dengan Badan POM selaku pengendali pangan nasional kita. Ini yang di Badan POM, juga dengan Kementerian Perdagangan, dan ke luar negeri kita bersinergi dengan para atase perdagangan untuk menjamin dan meyakinkan menjadi agen-agen kita untuk bisa memastikan menjadi corong kita bahwa ikan dari Indonesia itu ditangani, diolah dan dipasarkan sesuai dengan ketentuan global. Yang berikutnya bahwa kita juga melakukan harmonisasi sistem jaminan mutu antara Indonesia dengan 39 negara, termasuk Eropa, termasuk Kanada, termasuk Rusia. Itu ada 38 yang kita sepakati bahwa ikan dari Indonesia sistemnya sesuai dengan sistem yang diterapkan secara global. Nah, kemudian kita tidak hanya di eksekutif, ya artinya di pemerintah kita juga bekerja sama bersinergi dengan Komisi 4 sebagai partner kita. Makanya kita mendapatkan dukungan dan di lapangan itu bersama-sama melakukan kerja bersama, kolaborasi kita istilahkan. Nah, di lapangan dalam menanggapi Inpres 01 karena quote and quote sebelum tahun 2017 Indonesia sangat ketat melakukan pengendalian ikan yang ke luar negeri, tetapi ke dalam negeri kita dikoreksi. Dengan adanya Impres, Pak Presiden mengeluarkan Impres 01 tentang gerakan hidup masyarakat Germas, ya, BKIPM mendapatkan satu tugas untuk mengamankan, mengendalikan seluruh hasil perikanan yang beredar di antar area atau diperdagangkan di domestik. Jadi kerjasama kita baik internal, regional maupun internasional. Juga kita bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi, ya, terutama yang jurusan pertanian dan perikanan. Juga alhamdulillah kita informasikan bahwa Kementerian Kelautan Perikanan dalam hal ini Bu BKIPM itu menjadi lead, menjadi ketua untuk jejaring pangan nasional itu setiap saat bergilir. Nah, ini 2 tahun ini dipegang oleh BKIPM. Nanti akan berpindah, tetapi tahun kemarin dan tahun ini untuk jejaring laboratorium keamanan pangan tidak hanya perikanan itu ada di BKIPM. Nah, untuk langkah konkret dalam pengendalian pasar, kita diketuai oleh Badan POM, tetapi apabila produknya perikanan, BKIPM yang jadi ketuanya. Itu bentuk-bentuk sinergi untuk mendukung dan meningkatkan tidak hanya daya saing, tapi konsumsi ikan, antisipasi stunting, dan lain sebagainya. Terutama kita tidak akan bisa bergerak kalau tidak dapat dukungan anggaran dari Komisi 4. Oke. Ini Anggaran pentingnya Bu ya, ini untuk mendukung sarana dan prasarana. Betul. Ini ada bocoran juga dari Bu Haja tadi, Juni ya Bu ya, kalau tidak salah ini mau sidak juga ke pasar-pasar tradisional. Jadi Teh Dea, saya kira sinergitas serta kolaborasi ini sangat penting untuk bisa dibangun agar pembangunan sektor kelautan perikanan negara kita ini lebih dirasakan oleh masyarakat
luas ya, seluruh Indonesia termasuk di Banten. Alhamdulillah sinergi kolaborasi yang dibangun dengan mitra kami khususnya Kementerian Kelautan Perikanan Republik Indonesia ini selalu berjalan dengan baik. Baik itu dalam bentuk optimalisasi fungsi kami di DPR RI, Komisi 4 khususnya melalui mungkin dukungan anggaran untuk semua dirjen termasuk badan karantina. Ini sudah dilakukan upaya maksimal untuk bisa diberikan slot-slot anggaran agar program-program yang langsung menyentuh ke masyarakat ini bisa berjalan sesuai harapan. Yang alhamdulillahnya kalau dari sisi program karena disupporting dari sisi anggaran, saya menyambut baik sekali karena di saat COVID seperti ini 2 tahun berturut-turut dari mitra kami KKP selalu hadir untuk memberikan supporting itu, membagi-bagi ikan segar di wilayah dapil saya. Alhamdulillah ini dirasakan sekali manfaatnya. Nah, tentu dukungan yang lain, sinergitas yang dibangun tadi kami selalu mendorong upaya-upaya pemerintah dalam hal ini KKP untuk terus meningkatkan nilai ekspor ke luar negeri ya. Ini kita dorong kerjasama dengan berbagai negara yang artinya bahwa kita juga ingin menunjukkan kemampuan sektor perikanan kita di luar negeri. Kita juga tidak kalah bersaing dengan ikan-ikan yang dari luar-luar yang katanya Cina hebat dan sebagainya, ternyata kita juga lebih hebat dari mereka. Nah, itu harus kita tunjukkan melalui kerjasama ini. Terus kita support Komisi 4 agar lebih ditingkatkan sehingga memberikan kontribusi positif terhadap PNBP kita. Nah, di samping itu juga upaya-upaya kerjasama tadi ya, ini juga artinya pemerintah sudah mempermudah terhadap pelaku usaha ya, eksportir untuk meningkatkan, mempermudah perizinan dan lain sebagainya. Nah, tentu sinergi yang lain kami juga selalu mendorong terhadap regulasi yang ada. Mungkin di sini ada mungkin yang namanya undang-undang perkarantinaan ya, agar proses lalu lintas perkarantina ini bisa dilakukan sesuai dengan aturan yang ada. Jadi tidak ada celah bahwa pelaku-pelaku usaha perikanan yang nakal ini bisa masuk sekonyong-konyong ke negara kita. Nah, itu jangan sampai terjadi. Dan dari fungsi anggaran, saya kira saya juga terus melakukan upaya ya, dorongan, kadang agak cerewet sedikit ya nggak apa-apa ya kalau menyampaikan setiap ada mungkin aspirasi dari bawah kaitan dengan mungkin nelayan kita ataupun kaitan dengan aspirasi tentang laut yang tercemar dan sebagainya, selalu kita suarakan. Itu bentuk-bentuk sinergi. Nah, ada sisi yang lain, fungsi pengawasan. Saya tadi berbisik-bisik kepada Pak Widodo mengajak bagaimana yuk bulan Juni nanti nih kita bareng-bareng untuk melakukan kunjungan lah ke pasar-pasar tradisional, dan kita ingin memastikan bahwa peredaran ikan yang ada di pasar-pasar tradisional itu sesuai jaminan mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah, agar di sini kita tahu bahwa konsumsi ataupun masyarakat mengkonsumsi ikan yang ada di pasar-pasar tradisional itu layak untuk dikonsumsi serta enak dinikmati, tidak jelek atau ada virus yang masuk di dalam tubuh ikan sendiri. Nah, itu yang saya janjikan ya. Insya Allah Pak Wid mudah-mudahan berkenan dari Pak Widodo untuk sama-sama berkunjung misalkan ke Pasar Cilegon, Keranggot, Pasar Rawu untuk bisa memastikan. Intinya kita ingin membantu lah, kita ingin hadir membantu dalam memberikan jaminan mutu terhadap peredaran perikanan kita yang ada di ikan-ikan yang ada di pasar-pasar tradisional untuk layak konsumsi bagi masyarakat luas yang ada di dapil saya. Dan tentu yang tidak kalah menarik apa bentuk sinergi kolaborasi yang dilakukan tadi antar kementerian yang bersama mitra DPR dan kementerian KKP. Nah, ini juga yang perlu dilakukan, sinergitas kolaborasi dibangun dengan pemerintah daerah. Alhamdulillah saya juga selalu melakukan kegiatan event-event semacam ini, selalu mengundang pemerintah provinsi, pemerintah kota, kabupaten untuk bisa bersama-sama lah melakukan kegiatan ini, mengawal program ini secara bersama-sama agar nantinya daerah juga ikut mendukung, supporting gitu. Dan ini juga disampaikan juga kolaborasi sinergi dengan para tokoh ulama masyarakat
Dan bentuk pemberian bantuan ikan segar ini juga dilakukan di pondok-pondok pesantren. Jadi di mana kehadiran para kiai, ulama, ustadz ini juga sangat penting untuk bisa memberikan edukasi gitu kepada mungkin juga anak-anak santri ataupun kepada masyarakat lingkungan pondok sekitar gitu. Bahwa ini loh yang harus tahu, kesadaran masyarakat akan kualitas ikan yang harus dikonsumsi, ikan yang layak untuk dibeli dan dimakan ini seperti apa. Di samping itu juga kami pun, saya turun dengan tokoh-tokoh masyarakat itu ya, pondok pesantren, memberikan edukasi, sosialisasi gemar makan ikan. Agar tadi kesadaran ataupun lifestyle-nya masyarakat kita, ikan menjadi konsumsi atau menu utama, ini juga udah harus dilakukan secara masif dan gencar. Itu juga salah satu bentuk supporting daya ungkit, daya dorong, meminimalisir adanya mungkin penyakit atau stunting tadi ya, gizi buruk, stunting. Ini juga kan menjadi PR yang besar di Provinsi Banten, terutama dapil saya. Walaupun program ini belum maksimal ya, akan tetapi daya ungkit, daya dorong ya, supporting dari kami KKP dan DPR RI ini mudah-mudahan memberikan kontribusi positif dalam meminimalisasi angka stunting. Jadi mudah-mudahan menjadi turunlah angka stunting, gizi buruk yang ada di pemerintah Provinsi Banten, khusus dapil saya. Dan bahwa kami hadir ini mudah-mudahan menjadi semangat gitu, semangatnya pemerintah daerah dan masyarakat ini untuk bersama-sama mensupporting dari APBD gitu. Oh ternyata upaya pemerintah pusat ini sudah melakukan upaya A, tinggal bagaimana nih daerah harus terus dipacu agar APBD-nya untuk bisa melakukan upaya sinergi tadi masuk ke APBD kabupaten kota, karena anggaran untuk pangan strategis ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Contoh misalkan bagaimana daerah juga menyiapkan anggaran pangan perikanan di setiap daerah masing-masing dapil saya agar mensupport dari sisi anggaran. Karena kalau pemerintah daerah dan pusat memprioritaskan dari sisi kebijakan dan program anggaran untuk bisa memprioritaskan kepada program-program yang mendukung, mendorong sektor pangan, insya Allah nggak ada ruginya. Jadi ini merupakan investasi besar, walaupun tidak nampak, walaupun bukan menjadi prioritas yang utama. Kenapa pemerintah maupun pemerintah daerah lebih berfokus prioritas utama kebijakan pembangunan diprioritaskan kepada infrastruktur. Tapi kalau ini bisa ya dimungkinkan dan disambut baik oleh pemerintah daerah untuk memberikan supporting kebijakan itu ke sektor pangan, ini tidak ada ruginya. Masyarakat luas yang akan merasakan tadi untuk menurunkan angka stunting, gizi buruk dan sebagainya. Nah, di saat Covid seperti ini yang seharusnya kita juga tidak terlalu gagap gitu untuk merasa baru sadar, oh ternyata sektor pangan ini memang harus disupport secara yang lebih masif lah, intens gitu, diberikan dukungan ke sana. Yang alhamdulillahnya kan KKP dalam hal ini ya, dirjen-dirjen yang ada di KKP selalu memberikan itu semua dan masyarakat menyambut gitu, bahkan sangat berkah dan bermanfaat untuk rakyat kita. Itu mungkin pesan yang ingin saya sampaikan. Baik, ini kebijakan-kebijakan dan strategi yang terus langsung menyentuh kepada masyarakat. Betul, ya Bu ya. Dirasakan. Baik. Pak Iromo mungkin ada tambahan, dan ini juga katanya ada pertanyaan juga nih terakhir ya. Ini terkait dengan apakah Pak Iromo pernah mensangsi nih di Merak, katanya terkait dengan mungkin adanya ikan yang tidak sehat bermutu masuk ke Merak atau seperti apa? Kalau di Merak ini transportasi kita yang ada yang domestik, ada yang ke luar negeri. Yang di domestik pernah kita uji ada formalin untuk pengiriman misalnya ikan asin ke Sumatera. Hal tersebut harus kita berikan tadi sanksi, ada edukasi juga kalau aturan kita itu harus dikembalikan, artinya ditolak begitu ya. Kalau yang perusahaan-perusahaan ekspor
kita pernah misalnya mendapatkan kita uji ada bakteri salmonella misalnya, itu harus kompartemen atau UP-nya itu harus diperbaiki dulu sebelum dia boleh ekspor lagi. Jadi ada pembinaan yang harus kita lakukan kepada UP tadi, unit pengolahan ikan maupun perusahaan supplier untuk bisa fungsi kita di barrier, di penyeberangan di luar negeri itu berjalan. Jadi mereka harus tadi standar-standar harus dikerjakan sesuai mutu dan aman untuk dikonsumsi. Ya. Oke, artinya ada ya sempat pernah menemukan mungkin pelaku-pelaku nakal ya Bu ya. Ini ada formalinnya dan lain sebagainya. Oke, mungkin terakhir dari Pak Iromo, Pak Widodo dan juga Ibu Haja, tentunya ini apa sih kemudian target-target tertentu yang ingin dicapai pada bulan mutu karantina di tahun 2022 ini khususnya? Baik, siapa dulu yang mau memulai? Boleh. Pak Widodo, silakan. Karena yang punya karena yang punya ikan, punya hajat, yang punya bulan mutu itu karantina. Jadi target utama pastinya kita akan ingin target kita bahwa semua tugas fungsi dari karantina itu sampai kepada masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, seluruh ikan yang beredar di dalam negeri, di domestik antar area yang diekspor sesuai dengan arahan Pak Menteri itu aman untuk dikonsumsi, baik itu hasil dari tangkapan maupun budidaya. Yang ketiga, kita juga punya target-target sosial, yaitu masyarakat mendapatkan pemahaman supaya masyarakat mengkonsumsi ikan yang tepat, ikan yang bermutu dan aman untuk dikonsumsi. Jadi ini yang harus kita targetkan supaya masyarakat itu betul-betul yakin makan ikan itu manfaatnya luar biasa, seperti itu. Dan berikutnya kami juga mempunyai satu target pelayanan publik. Jadi peningkatan pelayanan publik yang terus-menerus. Jadi peningkatan pelayanan publik untuk negeri ini akan kita genjot. Setiap saat kita 24 jam 7 hari. Pasukannya Pak Iromo, pasukannya semua itu tidak istirahat. Antar area mau nyebrang jam berapapun ada petugas, mau ekspor jam berapapun ada petugas. Dan setiap saat kita melakukan perbaikan sistem untuk pelayanan. Baik pelayanan yang menjadi tuntutan nasional maupun internasional. Karena tuntutan internasional juga tidak kalah penting terkait dengan keamanan pangan dan biosecurity itu sendiri. Saya kira itu dari target bulan mutu karantina. Bulan mutu karantina. Mohon dukungan. Amin, semoga lancar. Pak Iromo mungkin ada tambahan nih. Oke, jadi target kita bisa mensosialisasikan makan ikan yang bermutu. Pengusaha atau supplier itu juga menyediakan ikannya dengan tadi ice-nya harus yang cukup, tidak boleh penambahan bahan berbahaya. Itu yang biasa dilakukan masyarakat untuk biar konsumsi makan tadi untuk gizi yang harus lebih baik dan pertumbuhan untuk ibu-ibu juga bagus untuk makan ikan. Bagus untuk makan ikan ya. Ini stunting, gizi buruk dan sebagainya bisa ditangani juga lewat bulan mutu karantina. Terakhir Ibu Haja silakan. Apa yang ingin disampaikan melalui bulan mutu karantina? Kegiatan bulan mutu karantina, harapan goal ending dari kegiatan tersebut mungkin di samping berbagi kebahagiaan. Ya, saat ini kan masih momen lebaran tentu, terus di samping itu juga pasca COVID-19. Nah tentu ini ada dorongan juga terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, masyarakat lokal. Dan karena ini sifatnya di samping edukasi, ada bentuk berbagi kebahagiaan, di mana masyarakat itu kan diberikan ikan segar, ikan layak konsumsi, ikan yang sudah dijamin secara mutunya. Nah, ikan-ikan tersebut diperoleh dihasilkan dari mana? Jadi, kita beli dari masyarakat pembudidaya ikan segar yang ada di Banten, khususnya dapil saya. Ini tentu kan membawa dampak pertumbuhan ekonomi yang luar biasa dong. Nah, tadi masyarakat budidaya juga bisa mendapatkan uang dari hasil itu, bisa menikmati untuk anak-anak dan keluarga. Di samping itu, masyarakat juga kan diberi ikan segarnya secara cuma-cuma, berbagi kebahagiaan. Nah, masyarakat merasakan manfaat itu, dan di samping itu juga masyarakat tahu
memilih yang nanti ke depan ini, oh ternyata kita selama ini tidak tahu loh milih jenis ikan segar itu seperti apa. Nah, mudah-mudahan kehadiran kami nih kepada masyarakat, mereka jadi tahu, yang tadinya tidak tahu jadi tahu, yang tadinya tidak sadar, kita juga berikan tuh kesadaran, penyadaran kepada masyarakat bahwa ternyata konsumsi ikan itu lebih memiliki nilai manfaat yang besar, proteinnya, gizi, serta omega 3. Yang tadinya masyarakat tadi yang hadir berbondong-bondong, oh ternyata manfaatnya ini. Dan ini juga kan akan memberikan sisi positif dalam hal penurunan angka stunting dan gizi buruk. Dan terakhir, tentu goal dari kegiatan ini kita juga berharap bahwa pengawasan ketat yang dilakukan oleh badan karantina, baik mungkin ikan-ikan yang didatangkan dari luar negeri maupun ikan-ikan yang akan kita kirim ke luar negeri, ini juga harus diawasi secara ketat. Juga tadi harapan besarnya bagaimana kita juga menjamin nih hadir untuk bisa menjamin mutu untuk para konsumen, khususnya masyarakat kita, ya Pak. Pak Widodo, untuk bagaimana ke depan nih, jangka ke depannya dari hasil kegiatan ini kita meninjau ke pasar-pasar tradisional, memastikan apakah ikan yang beredar di pasar-pasar tradisional itu juga sudah layak secara uji mutu quality assurance itu. Oke, kita berharap bahwa target-target dan tujuan ya yang ingin dicapai pada bulan mutu karantina 2022 ini bisa tercapai dengan baik. Tentunya tadi ada sinergitas yang dilakukan, kemudian juga dukungan anggaran ya Bu, ini juga sangat penting dari DPR RI. Ini pertanyaan terakhir sekaligus kita berpisah ya kepada pemirsa. Ini ada yang bertanya, sebutkan, bukan bertanya sih, ini seperti kuis ya Bu. Sebutkan 2 ikan favorit. Nah, ini dari Pak Iromo dulu. 2 Pak. Saya kira ikan patin, ikan bandeng. Ikan patin, ikan bandeng. Oke, boleh diapakan saja ya. Ini menjadi favorit. Pak Widodo, 2 ikan favorit? Tuna dan cakalang. Tuna dan cakalang. Ini Ikan keras. laut Bu. Saya Berkelas ikan ini. apa ya? Oke, Ibu Haja terakhir, 2 ikan favorit. Tadi udah saya sebut ikan mujair, ikan bandeng yang populer mah. Ikan bandeng karena Banten ya Bu ya, punya sate bandeng juga. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu Haja Nuraini Sos MSI, anggota Komisi 4 DPR RI. Sehat selalu Ibu. Semoga bisa terus mengawal tadi ya ikan-ikan sehat sampai menyentuh kepada masyarakat. Terima kasih juga Pak Widodo Sumianto, Kepala Pusat Pengendalian Mutu. Ini yang punya hajat. Kita doakan semoga targetnya tercapai di bulan mutu tahun 2022. Kemudian Pak Iromo SIP, Kepala SKIPM Merak, yang katanya kerjanya 24 jam selama 7 hari ya Pak. Bersama timnya, semoga sehat selalu dan selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Tentunya kita berharap bahwa pada bulan mutu karantina sesuai dengan temanya, dengan semangat bulan mutu karantina kita wujudkan penjamin ikan sehat dan bermutu. Semoga target-target tadi yang sudah disampaikan dari segmen pertama menjadi sampai segmen ketiga ini bisa dicapai dengan baik dan hasilnya memuaskan. Tentu masyarakat juga ini bisa lebih gemar makan ikan. Terima kasih pemirsa Sultan TV. Nanti kita akan sambung lagi ya di sesi berikutnya dalam special talk show bersama Sultan TV. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.